Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Alfedisi. Di sini saya akan menjelaskan eh, instruksi dasar perintah Linux pada Linux ya. Oke, yang pertama adalah perintah pwd. Pwd ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat path atau lokasi keberadaan kita di saat ini. Contohnya pada saat kita menggunakan pwd di sini, maka dia akan menunjukkan directory home Khalil. Nah, ini adalah home slash Khalil adalah lokasi kita saat ini. Selanjutnya adalah cd. Fungsi cd atau change directory adalah perintah Linux yang digunakan untuk agar kita dapat berpindah ke directory halaman lain. Contohnya adalah cd slash ini, maka kita akan berpindah ke lokasi root, karena di lokasi root adalah lokasi paling dasar. Nah, di sini kita akan memindahkan lokasi untuk kita ke root folder. Oke. Selanjutnya adalah perintah copy. Copy di sini copy atau cp adalah perintah yang digunakan untuk mengcopy suatu file dari directory yang saat ini ke directory lain. Untuk sementara kita akan pindah dulu ke home. Nah, di sini kita akan mengcopy, sabar. Oke, selanjutnya adalah perintah ls. ls ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat semua isi yang terdapat pada directory directory yang kita berada saat ini. Contohnya saya jelaskan di sini directory-nya, maka akan muncul semua file atau directory yang terdapat dalam directory home Khalil ini yang di atas ini ya. Oke, selanjutnya adalah perintah cp atau copy. Perintah cp digunakan untuk mengcopy suatu file atau juga dapat untuk mengganti nama tersebut juga bisa. Sebenarnya adalah file 2 seperti yang di atas ini. Saya pindahkan ke tempat yang sama tetapi menggunakan nama beda, itu bisa. Sebenarnya kita taruh file 4, kita ls kan untuk melihatnya, maka akan kita telah mengcopy file kedua ke file 4. Kita copy file tersebut jadi dan mengganti namanya menjadi file 4. Oke, selanjutnya adalah perintah torch. Perintah torch bisa digunakan untuk membuat file baru. Ini kita torch ini text.txt, maka dia akan membuat sebuah file baru bernama anytext.txt. Nah, pada sini dapat dilihat ada nama anytext. Oke, selanjutnya adalah perintah mv atau move. Perintah move digunakan untuk memindahkan suatu file atau juga dapat digunakan untuk mengganti nama file tersebut. Di sini saya akan contohkan move anytext.txt, lalu saya akan mengganti nama tersebut menjadi text.txt. Maka jika kita lihat ini, maka namanya akan berubah menjadi text.txt. Itu adalah perintah move. Oke, selanjutnya adalah perintah make_dir. Perintah make_dir digunakan untuk membuat suatu directory baru. Contoh sini adalah make_dir, kita gunakan adalah nama foldernya adalah text. Sabar. Kita rupanya sudah ada nama text sini ya, folder. Kita ganti coba, adalah folder test. Maka ls, kita dapat lihat bahwa
di sini adalah warna biru ini adalah menandakan dia adalah suatu direktori, sedangkan warna putih itu menampilkan bahwa itu adalah jenis file aja, sedangkan yang warna biru adalah jenis nama direktori. Maka di sini kita berhasil membuat sebuah folder bernama folder test. Selanjutnya adalah rm. Perintah rm digunakan untuk menghapus suatu file. Contoh untuk menghapus sebuah file. Contohnya nih adalah rm, kita akan menghapus file yang kita buat sebelumnya, yaitu file 4. Nah, jika kita melihatnya lagi, kita akan dapat melihat kalau file 4 sudah hilang di direktori kita. Oke, selanjutnya adalah cabang dari rm adalah rmdir. Ini digunakan untuk menghapus suatu direktori. Tapi untuk rmdir kita hanya dapat menghapus sebuah direktori yang tidak ada isi di dalamnya. Contoh yang tadi adalah folder yang kita telah buat tadi kan, folder test. Jika kita menghapusnya karena tidak ada file pada folder tersebut, maka kita dapat berhasil melakukan menghapus direktori hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah cat. Perintah cat digunakan untuk melihat suatu file atau melihat sebuah isi suatu file. Contohnya, tapi file tersebut diharapkan atau disarankan tidak kosong. Jadi kita dapat melihat bahwa fungsi tersebut berhasil. Oke, selanjutnya adalah perintah cat. Perintah cat digunakan untuk melihat suatu file atau isi file tersebut. Nah, di sini disarankan jika kita ingin melihat apakah fungsi perintah tersebut berhasil, maka kita dapat melihatnya dengan yang sebuah file yang sudah terisi. Contohnya adalah nama.conf. Ini ya, cat.nama.conf. Jika kita enter, maka kita dapat melihat isi file tersebut. Di sini adalah isi file dari nama.conf. Jadi kita menggunakan perintah cat, kita dapat dengan mudah melihat isi file tersebut tanpa harus membuka file tersebut. Oke, selanjutnya adalah perintah locate. Locate adalah perintah yang bisa digunakan untuk mencari suatu file pada sistem. Contohnya adalah slash kita mencari, contohnya adalah file 2. Sobat, ada kesalahan teknis. Oke, perintah locate digunakan untuk mencari sebuah file pada Linux. Nah, kita dapat mencarinya, contohnya adalah menggunakan perintah locate, baru kita dapat menambahkan instruksi i/i yang digunakan jadi agar saat kita mencari file tersebut sifatnya tidak cache sensitif, jadi hurufnya dapat berupa huruf besar atau huruf kecil. Contoh, kita locate file 2. Nah, di sini kita dapat melihat file tersebut. File 2 terdapat pada direktori kita. Yang pertama adalah file 2.sp, baru sebuah file kita yang pada direktori home Khalil. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan file 2 ini. Oke. Selanjutnya adalah perintah find. Perintah find bisa digunakan sama seperti locate, cuman bedanya perintah find ditujukan untuk mencari file yang berlokasi pada direktori yang diberikan. Jadi kita dapat mencari direktori tersebut pada contoh kita ingin mencarinya di direktori home, maka dia akan bisa mencari tersebut di direktori home. Di sini saya contohkan. Pertama find, baru kita dapat slash nama, tapi sebelumnya kita dapat menentukan direktori yang dimana kita ingin mencari file tersebut. Contohnya direktori slash home slash home slash Khalil, lalu kita tambahkan argumen name
yaitu nama dia, caranya kita tidak ketahui ya. Baru gunakan directory dengan jenis ekstensinya yaitu txt. Dapat kita lihat kita menemukan pada directory Khalil yang sama seperti yang kita ingin cari, yaitu dapatnya adalah txt. Oke. Selanjutnya adalah perintah sudo. Pada sudo atau super user do adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang merupakan hak akses administrasi atau root. Di sini biasanya kita gunakan perintah sudo jika kita menggunakan akun biasa atau tidak mempunyai tidak mempunyai hak akses administrasi. Contohnya seperti kita menginstal sesuatu dari terminal. Contohnya apt, contohnya sudo apt install. Di sini kita dapat misalnya kita misalkan VLC. Nah, jika kita menggunakan sudo, kita dapat melakukan perintah tersebut, tapi sebelumnya dia akan meminta password untuk email kita, password akun kita. Sini saya memasukkan akun ini. Nah, sini kita berhasil menggunakan sudo apt install VLC yang akan menginstal aplikasi VLC. Setelah kita masukkan password, maka dia akan melakukan instalasi VLC. Di sini ditunjukkan apakah kita ingin menginstalasi aplikasi tersebut yang besarnya adalah 69.1 MB. Bukan, yang besarnya adalah 348 MB. Sini saya akan menggunakan no. Jika kita tanpa menggunakan apt, tanpa menggunakan sudo apt install VLC, nah, maka dia tidak bisa, karena dia akan menampilkan permission denied karena kita tidak seorang root, kita hanya pengguna biasa. Oke, selanjutnya adalah perintah history. Perintah history digunakan untuk menampilkan apa saja yang kita sudah masukkan pada terminal tersebut atau menjalankan perintah tersebut. Contohnya kita enter. Nah, di sini akan merekam sebuah riwayat apa saja yang saya masukkan pada terminal tersebut. Yang pertama contohnya adalah 1 root. Yang kedua adalah saya mengetikkan who am I. Lalu yang ketiga adalah saya mengetikkan uname. Sampai seterusnya, dia akan menampilkan riwayat perintah yang kita lakukan pada terminal. Ini ada contoh terakhir adalah history yang kita berusaha lakukan tadi, dan juga apt install VLC. Oke, selanjutnya adalah perintah date. Perintah date sangat simpel. Perintah date ini digunakan untuk menampilkan tanggal saat ini. Lalu selanjutnya adalah perintah main. Main atau manual digunakan untuk melihat halaman bantuan suatu. Perintah main adalah digunakan untuk menampilkan halaman bantuan suatu perintah. Contohnya sini adalah main. Kita ingin mengetahui lebih lanjut perintah, bagaimana cara menggunakan perintah ls. Contohnya kita main ls. Lalu dia akan menekan sebuah file manual yang berisi tentang apa saja yang kita lakukan untuk perintah ls ini. Contohnya sini jika kita tambahkan opsi A, di sini dia akan A atau AL, dia akan mengabaikan semua entity yang berawalan titik. Lalu ke bawahnya A dan D ini. Di sini dia akan menampilkan semua user comment atau perintah tersebut. Dan lalu kita dapat menekan Q untuk keluar dari halaman bantuan tersebut. Selanjutnya adalah echo. Perintah echo bisa
digunakan untuk menampilkan atau mencetak kata-kata tersebut pada terminal. Contohnya echo ini Linux. Nah, dia lalu akan menempelkan ini Linux. Lalu kita juga dapat menggunakan perintah echo untuk memasukkan kata-kata tersebut pada suatu teks kepada sebuah file teks. Contohnya adalah seperti berikut: echo ini kalimat. Lalu kita gunakan perintah script untuk lalu kita memilih file yang akan dimasukkan. File yang akan kita masukkan teks ini adalah yang tadi kita buat adalah teks.txt. Nah, lalu kita akan menggunakan teks.txt. Nah, lalu dapat kita lihat kalau sebelumnya adalah teks.txt itu kosong, tidak ada apapun. Setelah kita masukkan gunakan echo, maka perintah tersebut masuk ke dalam file txt. Oke, selanjutnya adalah perintah whoami. Perintah whom bisa adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan user saat ini. Tentunya saya mengetikkan perintah whoami, maka muncul nama user sedang aktif, yaitu Khalil. Selanjutnya adalah perintah uname. Perintah uname digunakan untuk melihat nama dari kernel atau inti sistem operasi yang digunakan. Nah, contohnya adalah seperti berikut: uname. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem operasi yang kita gunakan adalah Linux. Oke, selanjutnya adalah perintah lscpu. Perintah lscpu digunakan untuk melihat lscpu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang CPU atau proses komputer yang kita gunakan. Sini coba kita gunakan lscpu. Oh, tidak ada. Oh, karena dia di sini ditunjukkan jadi kita tidak punya lscpu. Karena kita belum menginstal sebuah dep atau aplikasi utility yang digunakan untuk menampilkan tersebut. Perasaan udah ya. Oh, kita salah ngeklik. Salah. lscpu. Baru mau. Nah, di sini lscpu digunakan untuk menampilkan informasi CPU kita. Sini arsitektur yaitu x68/64, berarti arsitektur kita adalah 64. Bisa lalu CPU mode bisa digunakan pada 32 bit dan juga 24 bit. Lalu seterusnya. Sini lihat model nama CPU kita adalah AMD Ryzen 5 46000H. Oke, itu adalah perintah lscpu. Oke, selanjutnya adalah perintah free. Perintah free ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah RAM yang digunakan. Ini free /m. Kita strip m. Di sini strip m ini digunakan untuk menampilkan kita ingin menampilkannya dengan menggunakan ukuran megabyte, atau kita juga menggunakan G untuk gigabyte. Sini saya gunakan gigabyte. Sini ditampilkan total memori kita adalah 3. Lalu saat ini kita sedang menggunakan 1 giga memori, dan memori yang tersisa atau yang bisa kita gunakan adalah 1 giga. Oke, selanjutnya adalah perintah nano. Perintah nano digunakan untuk mengedit suatu teks, sebuah file txt. Itu ini nano adalah jenis aplikasi text editor. Jenis-jenis yang lain adalah gpedit, vim, dan yang lainnya. Contoh sini adalah kita ingin mengedit file yang teks tadi ya,
yang kita buat text.txt. Jika kita enter, nah pada ini dia akan menampilkan GNU Nano, yaitu aplikasi Nano yang digunakan untuk mengedit file. Ini kita dapat tambahkan ini kalimat, ini adalah aplikasi Nano, sebuah aplikasi text editor. Nah, jika kita ingin keluar, kita cukup gunakan Ctrl X untuk keluar. Lalu dia akan menanyakan apakah kita ingin menyimpan file yang kita sudah edit. Jika kita tekan Y, maka dia akan menyimpan file tersebut, dan lalu jika kita menekan N, maka tidak akan menyimpan file perubahan yang kita lakukan. Sini kita tekan Y, lalu dia meminta nama file yang akan ditulis ulang. Buat nih kita enter saja karena kita menulis ulang yang file text.txt tadi. Enter. Lalu kita dapat menambahkan, coba kita tampilkan kembali ya, teks. Nah, maka kita dapat melihat ini adalah perubahannya setelah kita mengedit menggunakan aplikasi Nano. Oke, selanjutnya adalah perintah apt get install. Perintah apt get install. Sudo apt get install adalah perintah yang digunakan jika kita ingin menginstal suatu aplikasi pada Linux. Sebelumnya kita harus mengetahui apakah pada library yang kita gunakan tersedia atau tidak ya. Apakah didukung oleh Linux yang kita gunakan seperti Ubuntu atau tidak. Kita sebelumnya harus mengetahui tersebut. Contohnya saya sudo apt get install VLC tadi ya sebelumnya. Dia akan menginstal aplikasi VLC tersebut. Lalu selanjutnya adalah sudo apt get update. Sudo apt get update digunakan jika kita ingin mengupgrade aplikasi-aplikasi yang terdapat pada Linux. Atau juga terkadang sudo apt get update digunakan untuk mengupdate archive Ubuntu yang digunakan untuk pada apt get install VLC tersebut. Dia akan di sini archive .ubuntu ini dia menyimpan file-file yang kita gunakan, link-link yang digunakan untuk menginstal aplikasi tersebut. Karena contohnya pada sudo apt get install VLC itu bisa kita lakukan karena dia terdapat pada salah satu in release sini ya, pada packet list. Oke, selanjutnya adalah perintah so. Perintah so ini digunakan untuk mengganti user kita yang sebelumnya adalah user biasa menjadi root. Jika seperti ini maka tandanya adalah salah. Kalau untuk Ubuntu kita tidak dapat gunakan perintah so pada Ubuntu. Jadi kita cukup gunakan saja perintah sudo jika kita ingin melakukan suatu eksekusi yang memerlukan hak akses root. Cukup gunakan sudo. Oke, itu saja dari penjelasan saya tentang perintah-perintah dasar pada Linux. Sekian, terima kasih.